ini aku bakalan berbagi tentang cara aku konsisten diet selama 2 tahun lebih. Jadi kalau dihitung-hitung ini tuh udah mencapai 2 tahun lebih ya aku udah konsisten diet, dan alhamdulillah aku nggak balik lagi ke badan aku yang sebelumnya, dan mudah-mudahan tidak lost control lagi gitu. Nah, untuk konten yang cara aku konsisten diet, gimana caranya untuk konsisten diet itu aku udah upload sebelumnya, tapi masih banyak juga yang tanya dan kayak pengen dijelasin ulang lagi gitu. Ya udah aku jelasin ulang lagi, aku bikin konten baru lagi gimana biar caranya nih kalian ngingetin diri kalian terus untuk tetap konsisten diet. Nah, sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga komen untuk aku bikin video apa dan konten apa di video selanjutnya. Yuk kita langsung aja ke videonya. Oke, ini adalah cara yang pertama untuk aku dan kamu bisa tetap konsisten melakukan diet. Ini akan terdengar klise, klasik, dan kayak jadul banget. Aku bakalan bilang bahwa untuk kalian semua yang lagi diet, aku saranin untuk ingat kembali tujuan kalian masing-masing. Oke, stop di situ. Ingat tujuan kalian masing-masing ya. Jadi semisal nih kalian lagi udah diet nih, kok lama banget turunnya, ya Allah kayak udah mau sekarat nih tapi nggak turun-turun gitu kan. Nah, mungkin coba bisa diperbaiki lagi polanya, mungkin bisa diperbaiki lagi caranya, dan ingat baik-baik tujuannya. Tujuan awalnya apa sih gitu. Kalau semisal tujuan awalnya adalah body goals, ngebentuk badan, punya six packs, berarti kalian harus lebih sabar lagi gitu ya. Jadi ingat tujuan, intinya ingat tujuan. Aku sekali lagi bilang ini terdengar klasik, klise, dan kayak jadul, cuman ini memang udah inti dari segala inti untuk tetap konsisten, yaitu ingat tujuan. Gitu doang. Yang kedua adalah untuk bisa tetap konsisten diet, kalian harus memilih diet yang bisa dilakukan dengan jangka waktu panjang atau lama. Nih, semisal kalian adalah nasi edik. Jadi misal kalian ini pecandu nasi banget nih, nggak bisa nih hariannya nggak bisa tanpa nasi nih, kalau tanpa nasi bisa pingsan gitulah ya. Tiba-tiba kalian milih diet yang tanpa nasi. Kan banyak tuh diet ya tanpa nasi, diet tanpa gula, diet tanpa tepung, diet tanpa banyak hal tanpa. Tapi pertanyaannya, bisa nggak nih diet yang tanpa ini kalian lakukan dengan jangka waktu lama, semisal setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai seumur hidup? Bisa nggak gitu? Itu dulu pertanyaannya. Nah, semisal kalian, ya aku balik lagi ke contohnya, kalian pecinta nasi nih, tiap hari makan nasi, nggak bisa nih, nggak makan nasi nih, gimana caranya? Kalian milih diet yang tanpa nasi. Akhirnya ketika kalian nih misal ngejalanin diet udah sebulan, 2 bulan, aman-aman aja, kuat-kuat aja, setelah 3 bulan udah mulai kerasa kangen nih sama nasi, ngasih kesempatan diri buat nyobain nasi. Setelah dikasih kesempatan 1 kali, kok kepengen lagi, akhirnya lost control, balik lagi tuh makan nasi. Setelah makan nasi, nanti badan kalian bakalan balik lagi dengan gampang guys gitu loh. Jadi semisal kalian memang bener-bener pengen ngelakuin diet dengan durasi jangka waktu yang lama dan tetap konsisten ya, jadi harus bener-bener milih diet yang bisa dilakukan dengan jangka waktu yang lama gitu loh. Jadi pilih diet-diet yang sekiranya setiap hari tuh nggak nyiksa gitulah pokoknya guys ya. Jadi semakin diet itu menyenangkan, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Tapi semakin diet itu menyiksa, semakin kecil tingkat keberhasilannya. Ingat nih, untuk setiap orang yang merasa tersiksa dengan dietnya, maka hanya akan melakukan dietnya di beberapa bulan awal saja. Setelah itu mereka akan kembali lagi ke semula. Nah, yang ketiga adalah berikan diri kalian batas diri. Aku kasih tahu contoh batas diri tuh kayak gini simpelnya guys. Semisal berat badan kalian dulu 80, turun kayak aku ke angka 54. Nah, di angka 54 kalian udah jadiin ini sebagai batas tubuh kalian. Nah, semisal nanti kalian lost control, terus tiba-tiba timbangannya atau badannya udah mulai ngerasa berat, timbangannya udah mulai naik ke angka 57, 58, 59, dan bahkan nyentuh ke angka 60, berarti waktunya kalian untuk
menghadirkan alarm batas diri kalian. Nih aku udah melampaui batas lagi nih, udah waktunya balik lagi nih ke semula nih, udah harus waktunya diet lagi nih. Jadi memang kita manusiawi ya guys ya, manusiawi banget. Kalian punya hasrat nafsu untuk makan banyak lagi tuh memang pasti bakalan balik lagi. Kita bakalan lost control lagi. Tapi lost controlnya ini bakalan kembali lagi ke masing-masing pihak ketika setiap manusia punya batas diri. Jadi semisal aku nih ya, batas diriku tuh di angka 54. Semisal aku udah naik ke 55, 56, oh udah alarm nih, udah harus balik lagi nih, udah harus back to line, udah harus balik diet lagi, lebih aktif lagi olahraganya, lebih lebih dibatasin lagi, makannya lebih dipilih-pilih lagi gitu. Jadi buat tetap konsisten, caranya adalah tahu batas diri sampai mana ya guys ya. Jadi batas kalian tuh disebut berlebihan sampai mana gitu. Nah, tips yang keempat dan yang terakhir, sekalian yang terakhir aku mau kasih tahu, butuhnya kalian lingkungan yang mendukung kalian. Guys, mau nggak mau, percaya nggak percaya, orang-orang yang bisa diet adalah orang-orang yang hidup sendiri atau nggak orang-orang yang bener-bener egois dengan lingkungannya. Karena begini guys, kalau semisal nih kalian nih kebanyakan yang bilang nggak bisa diet adalah yang pertama ibu-ibu rumah tangga, yang kedua adalah anak-anak yang masih ada di dalam naungan orang tuanya atau tinggal di rumah orang tuanya. Nah, aku kasih tahu guys ya, selama kalian berada di lingkungan, mau nggak mau, selama kalian berada di lingkungan yang tidak mendukung kalian untuk diet, kalian tidak akan pernah diet kecuali kalian menjadi sosok yang egois di dalam lingkungan tersebut. Contoh, semisal kalian masih ada dan tinggal bersama orang tua kalian, dan dengan kondisi makanan udah siap sedia, tinggal makan, ada cemilan segala macam, belum lagi orderan ini dan itu, belum lagi mama kalian nyobain bikin makan dan itu, yang makan pasti kalian kan. Nah, untuk berhasil diet kalian harus belajar kata tidak, ya kan? Nah, itu dia guys, 4 cara untuk kalian tetap bisa konsisten melakukan diet. Yang pertama tadi aku udah bilang kalian harus punya tujuan yang jelas. Yang kedua, kalian harus memilih diet yang jangka waktunya yang diet itu bisa dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Yang ketiga adalah kalian harus punya batas diri. Kalau enggak, kalian pasti akan lost control selos-losnya, bahkan melebihi badan kalian yang pertama. Dan yang terakhir adalah kalian harus memilih lingkungan diet kalian. Kalau enggak, kalian pasti gagal. Udah gitu doang. Simple kan? Nah, buat kalian yang masih ngerasa kayak gimana ya kak, aku nih masih tinggal di rumah orang tua aku, gimana ya kak? Ya udah, mau gak mau kalian harus belajar untuk lebih egois aja, belajar untuk bilang enggak, belajar bilang nanti ya, belajar untuk menahan semua nafsu-nafsu yang menggerogoti tubuh kalian. Nah, itu sekian dari aku guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.